Oke, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan tambahan mengenai mata kuliah kita dai dalam perspektif normatif. Pembahasan yang sudah baik dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu juga menambah pengetahuan kita mengenai etika dakwah. Di makalah ini sudah dijelaskan juga mengenai pengertian dai dan tugas pokok dai, dan tadi menimbulkan beberapa perdebatan dan sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang dai. Pertanyaannya kemudian, apakah seorang dai menunggu dirinya menjadi sempurna dulu ya, kemudian menyampaikan kebenaran, ataukah setiap manusia itu punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran meskipun dirinya belum dalam keadaan sempurna atau dalam keadaan suci gitu. Tentu memang mengundang perdebatan di dalam melihat itu atau polemik. Mengapa? Karena di sisi lain di dalam Al-Quran misalnya dalam surah As-Saff ya, surah ke-61 ya, ayat 2, Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Amat benci Tuhanmu terhadap orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak dikerjakan. Nah, di sisi lain ada di dalam tradisi Islam yang mengatakan bahwa ya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Kalau dalam penggalannya itu ya, maknanya bahwa tidak menunggu orang harus berbuat harus suci dulu kemudian menyampaikan kebenaran. Ini juga yang menjadi dasar psikoanalisis yang ketika ada yang menuduh Nabi sebagai buta huruf ya, ketika Allah mengatakan bahwa telah diutus di antara kalian seorang rasul yang ummi, yang buta huruf, yang menyeru kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran ya, maka kalau Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, berarti dia kategori masuk dalam kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Dia dibenci Tuhan karena apa yang dikatakan, disuruh kan setiap umat muslim itu wajib untuk menuntut ilmu atau membaca Al-Quran atau menulis Al-Quran atau membaca ya, ilmu pengetahuan atau menulis. Jadi kalau nabinya tidak pandai menulis dan membaca kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Maka itu salah satu hal yang bisa dijadikan sebagai pisau analisa untuk melihat bahwa tentu kata ummi dalam Al-Quran itu tidak bisa hanya dimaknai sebagai buta huruf ya. Itu tidak sejalan dengan perilaku Rasulullah. Di masa Rasul sebagai seorang saudagar sebelum menjadi nabi, Muhammad itu menempuh perjalanan berbagai negara dalam berniaga dan sukses dalam 14 negara yang dikunjungi sepanjang hidupnya. Nah, kalau tidak pandai berbicara, tidak pandai tulis menulis, ya, tidak pandai bernegosiasi, ya, dia mengajarkan kita untuk mencatat utang piutang, ya, mencatat semua misalnya hal-hal yang ekonomi dalam ekonomi Islam. Itu Rasulullah pandai dalam itu. Bahkan dalam sejarahnya Rasulullah juga mengirim suratnya kepada raja-raja. Ya, itu menandakan bahwa Muhammad itu pandai menulis dan membaca. Itu dari remaja ya, sebelum menjadi rasul. Kemudian dalam dalam tradisi Arab, ummi itu juga biasa kan dikatakan ibu ya. Biasanya kalau ada orang yang sudah menikah ada yang panggil abi ummi gitu ya. Ummi itu kan artinya ibu. Kalau di dalam Indonesiaan kita ada namanya ibu pertiwi gitu. Ya. Apa arti ibu gitu? Ya, itu suatu kehormatan yang luar biasa di dalam tradisi Arab juga ya. Kata ummi itu artinya Rasulullah yang ummi itu adalah Rasulullah yang istimewa gitu. Ya, terbaik, istimewa. Jadi ummi bukan buta huruf. Sama dengan di Indonesia ini ada namanya ibu pertiwi gitu. Ya, kata ibu ya. Apalagi yang digunakan di Indonesia ini ibu negara kan? Macam-macam ya. Apalagi kata ibu yang digunakan dalam keindonesiaan kita yang menunjukkan sesuatu yang dahsyat, yang besar tuh, yang agung tuh. Oke, jadi ummi itu ya seperti itu tadi. Nah, ada apa kaitannya dengan pertanyaan tadi? Kaitannya adalah apakah kita harus menunggu dulu menjadi seorang yang sempurna gitu.
Tentu kan jawabannya tidak mesti. Mengapa? Kalau ukurannya tadi parameternya adalah sholat ya. Apakah seorang dai ketika seorang sudah sempurna sholatnya ya, sholat 5 waktu luar biasa, sholat tahajud, sholat duha, tetapi orang miskin di samping rumahnya tidak dia pedulikan, apakah dia termasuk sempurna? Nah itu. Apakah sholat itu adalah paling diutamakan sementara kita tidak melihat makna-makna sholat yang mestinya yang dianjurkan oleh agama? Bukankah dalam surah Al-Maun Allah memperingatkan araita ya? Apakah kalian tidak melihat? Gitu. Araita allazi yukadzibu biddin. Tahukah kalian? Nah, apakah kalian tidak melihat orang yang mendustakan agama? Apalagi lanjutannya? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, yang mengabaikan anak yatim itu. Itu orang yang pendusta agama itu. Meskipun sholatnya bagus ya, sholat tahajudnya bagus, sholat 5 waktunya bagus, tapi tidak peduli terhadap orang miskin ya, orang yatim piatu, maka dia termasuk berbohong dalam agama. Itu jelas ya, araita. Apakah kau tidak melihat? Gitu. Ya. Kata Tuhan itu suatu pertanyaan yang luar biasa itu. Apakah kau tidak melihat orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Araita allazi yukadzibu biddin. Apa? Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Gitu. Dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ya. Jangankan memberi makan, tidak menganjurkan saja adalah sudah berbohong dalam agama. Gitu. Apalagi tidak memberi, ya kan? Tetangganya yatim piatu, ada tetangganya yang miskin, kelaparan, dia hidup mewah, ya, merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan, sholat 5 waktu, pergi ke masjid, tapi Tuhan mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kalian membohong terhadap agama, gitu. Itu masih dianggap berbohong. Jadi sholat itu tidak bisa dijadikan patokan sebagai kebaikan. Sholat 5 waktu ya, tidak mesti jadi patokan. Ya, maksudnya harus menunggu dulu itu selesai ya, atau sempurna sekali. Itu tidak mungkin sempurna sekali. Ya. Tidak mesti ditunggu. Mengapa? Karena di dalam agama itu, berdakwah dalam agama tidak hanya sekedar sholat, itu hanya ibadah mahda. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah bukan ibadah sosial, ada ibadah sosial ya, bukan hanya ibadah ritual. Ada ibadah sosial. Nah, ibadah sosial ini saya pikir sangat penting juga di dalam Islam itu. Karena mengapa? Setiap perintah sholat itu selalu digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada sesama. Jadi coba perhatikan dalam Al-Quran itu, setiap ada kata-kata sholat pasti selalu dibarengi dengan kebaikan sosial itu. Orang sholat saja itu tidak sempurna sholatnya kalau tidak diakhiri dengan mendoakan kebaikan semua manusia, orang lain. Makanya kita salam ke kanan dan salam ke kiri kan. Nah, kalau ada orang sholat tidak sampai mendoakan kebaikan kepada orang lain, itu tidak diterima ya. Tidak sempurna sholatnya, tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena dianggap tidak sampai selesai dengan rukun-rukunnya gitu. Itu artinya apa? Bahwa orang yang rajin sholat pun harus memperhatikan sekelilingnya. Kalau tidak mau masuk dalam kategori mendustakan agama. Gitu. Nah, apalagi lanjutannya itu? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Bayangkan itu. Celaka orang yang sholat. Siapa itu orang yang sholat yang celaka? Orang yang lalai terhadap sholatnya, artinya orang yang lalai terhadap makna-makna sholatnya. Gitu. Itu orang yang celaka. Apalagi tidak sholat. Ya, orang sholat saja itu bisa celaka ya. Kalau dia hanya mengerjakan sholatnya, tapi tidak dibarengi dengan makna-makna sosial. Ya. Karena kan ayat ini tadi diawali dengan perintah-perintah sosial ya. Dari anak yatim piatu, orang miskin, gitu kan. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Adalah orang-orang yang lalai terhadap makna sholatnya. Nah, di dalam perintah sholat itu tujuan utamanya adalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar.
Ya, jadi itu perintah itu apa namanya? Itu adalah kategori ideal ya, yang perlu di dalam Al-Qur'an ya. Allah sendiri yang mengatakan salat itu mencegah terhadap kemungkaran. Jadi orang yang idealnya orang yang salat itu mestinya dia mencegah dirinya terhadap kemungkaran. Gitu. Tapi kalau dia salat juga melakukan kemungkaran, itu belum salat sebenarnya ya. Itu hanya gerakan sholat yang dilakukan. Jadi maknanya sholat itu sangat dalam sekali ya. Kalau kita sudah mencegah diri kita pada kemungkaran, apalagi mencegah kemungkaran yang lebih luas, itulah makna sholat yang luar biasa itu ya. Jadi kalau rajin sholat juga rajin korupsi, rajin sholat juga rajin menganiaya orang, mencuri dan menyolong dan macam-macamnya, itu berarti sholat kita tidak maksimal. Tidak sesuai dengan harapan Tuhan, karena harapan Tuhan mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah terhadap perbuatan keji dan munkar. Itu yang sesungguhnya, gitu ya. Itu yang idealnya. Nah, jadi kalau ada seorang dai yang sudah merasa bangga diri masuk surga hanya karena sholatnya bagus, belum tentu. Bisa saja aku masuk dalam kategori mendustakan agama, menghardi anak yatim, tidak memperhatikan orang miskin. Ya, tidak memperhatikan bangsa dan negara yang sedang bermasalah, tidak memperhatikan urusan-urusan sosial. Oke, nah itu yang tidak semudah itu ya dalam beragama ya. Kalau kita mengkaji agama secara mendalam, itu membawa kita masuk dalam perbaikan diri secara total. Tapi kalau hanya kulit-kulitnya saja kita pelajari, maka ya kita sekedar menyelesaikan kewajiban ya, sekedar menyelesaikan tugas-tugas. Tapi kalau mau merenungi secara mendalam, tentu ya banyak hal yang mesti dipetik ya di dalamnya. Nah, pertanyaan mengenai animisme dan dinamisme ya. Animisme dan dinamisme itu memang tradisi nenek moyang yang pada awalnya mencari Tuhan ya, di dalam kehidupannya, yang di saat belum ada petunjuk-petunjuk yang kitab suci. Tapi lama kelamaan itu menjadi tradisi yang turun temurun sampai sekarang ini masih ada itu. Jadi animisme itu misalnya meyakini adanya roh-roh tersendiri yang terdapat di dalam satu benda. Entah itu benda-benda tertentu ya, misalnya keris ya, batu, cincin, gunung, ya laut, itu meyakini ada roh-roh tersendiri. Oke. Kalau dinamisme meyakini bahwa satu benda itu bisa berpengaruh, gitu ya, bisa memiliki kekuatan gaib. Nah itu namanya dinamisme. Ya. Ada kekuatan gaib. Ya meskipun ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh nenek moyang kita itu tidak boleh langsung disalahkan. Karena kalau diteliti secara filosofis itu sebenarnya punya makna yang luar biasa. Misalnya dulu orang dilarang menebang sembarangan pohon karena itu punya pemilik atau punya penghuni yang bisa menghantui ataukah bisa memberikan kesakitan. Dan itu yang terjadi hari ini ya, bukan kesakitan seperti kerasukan dan sebagainya, tapi dari segi faktor lingkungan, menebang pohon sembarangan yang luar biasa saat ini yang tidak terbatas, apa yang terjadi? Ya, pemanasan global gitu. Dampaknya luar biasa terhadap manusia gitu ya. Hewan-hewan begitu banyak yang punah ya. Dalam penelitian begitu disebabkan karena penebangan pohon yang luar biasa yang penebangan liar itu, yang tak terkendali itu. Perusahaan-perusahaan menambang yang tak punya batas. Akhirnya terjadilah longsor, gempa, terjadi ekosistem alam yang tidak menentu, dan itu berdampak sekali kepada manusia hari ini apalagi masa depan. Nah, itulah akibat dari hilangnya kepercayaan tadi gitu. Tapi di sisi lain memang manusia diperintahkan untuk mengolah alam, tapi tentu dengan aturan yang lebih bagus itu. Artinya berdasarkan kemaslahatan manusia, bukan karena menambang ugal-ugalan ya seperti hari ini ya, tambang di Indonesia itu luar biasa kerusakannya, dampak lingkungan, dan sudah begitu banyak korban manusia dan bahkan
korban dari tanaman-tanaman yang tidak bisa tumbuh secara maksimal karena akibat limbah dari pertambangan, asap dari pertambangan dan macam-macamnya. Nah, itu risiko yang diterima dari pembebasan tauhid manusia untuk tidak mempercayai adanya kekuatan gaib terhadap satu benda, termasuk pohon, gunung, dan macam-macamnya ya. Salah satu tokoh intelektual Muslim Indonesia namanya Profesor Nurholis Majid, bahwa di dalam bukunya Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan dikatakan manusia itu kalau tidak dibebaskan oleh teologinya ya, tidak bebaskan kepercayaannya terhadap animisme dan dinamisme, maka kemajuan itu tidak bisa didapat, peradaban itu tidak bisa dicapai. Mengapa? Misalnya Anda saat ini kuliah itu kan menggunakan fasilitas dari kayu gitu kan. Anda menduduki bangku, Anda memakai meja, kemudian ada bangunan itu kan ada kayunya, ada papan tulis juga dari kayu. Nah, kalau orang dulu itu tidak melepaskan teologinya bahwa itu tidak apa-apa ya, itu tidak apa-apa, hanya kepada Tuhanlah kita menyembah, pohon itu tidak memiliki kekuatan, maka itulah salah satu fungsi dari syahadat. Ya, tidak ada penyembahan lain kecuali pada Tuhan, ya artinya yang lain itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada kegaiban yang dimiliki, maka boleh kita mengolah. Nah, itu bersifat positif. Ya. Nah, cuma kalau itu tidak ada penebangan pohon terus menerus, kemudian tidak ada penghijauan kembali atau penanaman kembali, maka itulah yang merusak. Tapi kalau mengolah alam untuk secara maksimal, kata Cak Nur atau Profesor Nurholis Majid, itu sifatnya bisa membawa peradaban. Gitu. Itu teologi ya, teologi pembebasan ya. Dibebaskan dari segi teologi. Oke. Tetapi ada beberapa tempat ya, termasuk di Sulawesi Selatan masih ada yang berpegang teguh terhadap alam ini. Seperti misalnya masyarakat Kajang ya. Kalau Anda datang ke sana di bagian Bulukumba ya, Kabupaten Bulukumba, ada Kajang itu pakai hitam-hitam semua. Bahkan sampai hari ini banyak yang tidak pakai sandal gitu. Pakai baju hitam-hitam, dan dia sangat menyatu dengan alam gitu ya. Sangat melestarikan alam. Tidak boleh orang sembarangan menebang situ. Nah, itu masih ada yang mempertahankan tradisi begitu. Dan itu juga punya positif ya, positif dari lingkungannya. Ya. Tapi di sisi lain dia mengalami ketertinggalan ya, ketertinggalan peradaban. Tapi orang yang mengatakan dirinya telah maju secara pesat juga menyisakan dampak yang negatif terhadap manusia dan alam gitu ya. Nah, tentu bagaimana kita sebagai seorang dai ya bisa mengimbangi ya kekuatan-kekuatan gaib tadi, jangan langsung disalahkan dulu, tapi lihat secara filosofisnya apa, cara pelan-pelan ya. Jangan langsung karena para dai-dai terdahulu seperti Wali Songo ya, dia pasti paham tentang syirik, musyrik dan macam-macam, tapi cara berdakwahnya halus ya. Cara berdakwahnya itu mengkawinkan antara pengetahuan agama, ajaran agama dengan tradisi gitu ya. Jadi tidak langsung mengharamkan dan tidak langsung mencap orang itu sesat. Jadi perlahan-lahan itu. Ya. Misalnya ada seorang ulama dulu yang melarang suatu tempat itu memotong sapi. Di mana itu? Ya. Di Kudus. Ya, ulama dulu itu mengapa? Karena di Kudus dulu itu dikuasai oleh orang-orang yang berpaham Hindu ya. Paham Hindu yang sangat menempatkan sapi itu sebagai sesuatu yang tertinggi atau dimuliakan. Maka tidak langsung mengharamkan itu, tidak langsung melarang gitu ya. Jadi pelan-pelan ya. Nah, sama dengan di tempat lain ya, tempat lain itu perlahan-lahan ya, tradisi-tradisi yang dulunya dianggap dipraktikkan oleh Hindu tapi kita gunakan gitu ya. Masih banyak. Misalnya membaca doa ya, doa-doa selamatan macam-macam. Kemudian pakai kemenyang-kemenyang ya, atau pakai sesuatu yang wangi-wangian. Itu kan dulu tradisi Hindu. Ya. Tetapi supaya itu juga bagi ulama-ulama terdahulu seperti Wali Songo, yaitu tidak begitu mengganggu ya. Justru disisipkan dengan zikir-zikir gitu ya, doa-doa, tahlilan dan macam-macamnya. Nah, itu kan positif tuh.
Jadi tetap ada tradisi kumpul-kumpul ya, tetap ada tradisi seperti itu, tapi dibungkus dengan kegiatan keagamaan. Nah itu yang banyak di negara kita, apalagi di bagian Jawa itu banyak ya. Yang sama sekali tidak dibabat habis itu secara total. Gitu. Oke, yang itu ya. Oke, itu yang pertanyaan terakhir mengenai pemersatu umat ya. Itulah seorang dai ya, kita harus memang mempersatukan ya. Tentu dalam kategori Al-Qur'an dan Sunnah ya. Meskipun itu tafsirannya berbeda-beda dan paham-paham yang berbeda-beda, itu bisa mempersatukan bukan berarti menseragamkan ya. Tetapi kita sama-sama saling memahami dan saling menerima terhadap pendapat-pendapat orang lain. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan kalau saya mau menjadikan satu umat ya tentu bisa dan mudah, tapi itu dibiarkan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu untuk saling kenal mengenal dan menghidupkan tradisi-tradisi sendiri, pemikiran-pemikirannya sendiri. Jadi perbedaan bukanlah berarti kita tidak bersatu ya. Tapi persatuan itu dimaknai bahwa kita bisa menerima setiap perbedaan. Oke, itu yang menjadi tambahan untuk hari ini. Siap-siap presentasi untuk kelompok selanjutnya, tapi kita UTS dulu ya, kemudian lanjut ke kelompok selanjutnya.